Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara puncak yaitu uraian dan penjelasan ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Marilah kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum Ibu Yasma. Waalaikumsalam Bu Meli. Ya, kayaknya Ibu udah siap nih ya. Insya Allah. Mari kita silakan Buya untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 184. Pagi ini Buya akan didampingi oleh Ibu Yasma. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Syukron Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat serta karunia sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Allah berikan kita nikmat Islam yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya satu dan 5 orang yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat sehat badan, nikmat panjang, nikmat iman. Dengan nikmat iman ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk dekat kepadanya. Mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dan mudah bagi kita untuk melaksanakan puasa. Mudah bagi kita untuk menyisihkan sebagian harta kita yang kita berikan kepada jalan Allah. Mudah bagi kita semuanya. Dan mudah juga bagi kita untuk meninggalkan maksiat. Kita dengan gampang meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat seperti minum khamar, judi, hidup serampangan, dan sebagainya. Itu faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mata kita masih bisa melihat dengan sempurna, pendengaran kita masih bagus, sehingga kita bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kaki kita bisa melangkahkan. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Andai saja dicabut nikmat ini, baru tahu kita betapa besar nilai nikmat. Dan kita juga diberikan oleh Allah sampai pagi ini nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang umur ini, kita gunakan sebaik-baiknya umur kita. Kita jadikan semua aktivitas kita ada nilai ibadah, ada amalnya, ada catatan-catatan baiknya. Kita tidak mau lagi berbuat sesuatu perbuatan yang membuat kita dimurka oleh Allah. Kegiatan sehari-hari kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sholat, wudhu kita jaga sepanjang waktu, lalu kita ada rezeki kita sedekahkan, dan semuanya kita lakukan nilainya ibadah. Dan pada pagi hari ini, satu nikmat yang sangat istimewa pada kita semuanya, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Bapak Ibu yang tertarik dengan Al-Quran. Biarlah berkali-kali saya katakan itu, nikmat ini adalah nikmat yang sangat-sangat spesial sekali. Banyak orang pada saat diajak Al-Quran tidak tertarik sama sekali. Bahkan dia pun sudah punya kegiatan agama. Tapi pada saat diajak ke Al-Quran tidak tertarik. Hanya orang-orang tertentu lah, hanya orang-orang pilihan lah yang diajak pada Al-Quran mau. Semua pada saat diajak ke Al-Quran apa? Lihat waktu dulu lah. Dan waktu, kalau lihat waktu, apa jawab waktu? Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang diajak
menterjemah atau membahas Al-Quran, lalu dijawabnya lihat waktu, maka waktu akan menjawab. Dia bersumpah dia, wal asri inna insana lafi khusr. Sungguh demi waktu manusia akan merugi. Jadi waktu yang kita kendalikan, bukan waktu yang mengendalikan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu ya, ada kegiatan kita, ada komunitas kita yang siap untuk membaca. Alhamdulillah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah nanti panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, role model kita. Beliau adalah contoh terbaik kita. Beliau adalah sang idola kita. Beliau sudah menampakkan, sudah memperagakan, kita sudah melaksanakan semua apa isi kandung Al-Quran. Pada satu hari, sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawab Aisyah? Kamu ingin tahu bagaimana Rasulullah? Baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran demi memahami bagaimana Rasulullah, dan bagaimana kalimat-kalimat Allah disampaikan. Dan kita berharap nanti kelak di Umayyah Syab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, ini umatku, beliau. Dan kita berdoa kepada Allah agar di surga nanti kita bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-184. Buka Bapak Ibu semuanya Ali Imran ayat 184. Pagi ini saya akan didampingi oleh Ibu Yasma. Assalamualaikum Bu Yasma. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Yasma di mana posisi sekarang? Di Palembang Pak Ustadz. Oh Palembang. Iya Pak Ustadz. Kegiatan sehari-hari Bu Yasma apa ini? Ibu rumah tangga Pak Ustadz. Sambil dilihat juga Pak Ustadz. Berapa usianya Bu sekarang? 51 Pak Ustadz. Oh masih muda. Masih muda. Kapan masuk Al-Asani? Masuknya bulan Mei tahun 2022 Pak Ustadz. Bulan Mei ya. Udah cukup. Sebelumnya pernah belajar? Belum Pak Ustadz. Baru di Al-Asani SBU, ya? Ustadz. SBU. Oh iya. Asalnya dari mana Ibu ini? Asalnya dari Surian. Oh Surian. Surian di mananya Bu? Di ladang padi Pak Ustadz. Dari pasar masuk ke dalamnya. Itu tahu sama Ibu Isma Namdewi? Iya, itu masih saudara Pak Ustadz. Oh, di mana dia sekarang? Di Padang Pak Ustadz. Suaminya yang apa? Siapa nama suaminya yang? Suaminya udah Rizal. Dari Oh Rizal iya. juga. Iya. Oh iya. Salam sama dia nanti ya. Iya Pak Ustadz. Itu apa saya di Padang dulu. Staf saya di Padang. Iya, staf Bapak. Ya. Salam sama dia nanti ya. Iya Pak Ustadz. Iya. Baik, jadi siap Ibu Yasma ya. Iya Pak Ustadz. Silakan Bu Yasma untuk membawakan ayat Ali Imran 184. Bapak Ibu, mari kita dengar semuanya. Bu Yasma membawakan Ali Imran 184. Silakan Bu Yasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya untuk Allah semesta alam yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, sehingga kita pada pagi yang sejuk ini bisa berkumpul di Zoom Al-Hasani yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kita persembahkan kepada Nabi yang paling agung, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau
atas izin Allah. Dan semoga kita semua, keluarga besar Al-Hasani, dapat dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada satu yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani selaku penemu, pembina, pembimbing gramatikal metode Al-Hasani yang telah mengajar dan membimbing kita semua dengan sabar dan tanpa kenal lelah. Semoga Pak Ustadz sekeluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terbesit di hati ini untuk mundur, namun saya selalu ingat jargon Al-Hasani. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Walaupun saya lambat dalam menyerap pelajaran dibandingkan Bapak Ibu yang lainnya, namun saya berusaha untuk tetap istiqomah. Selanjutnya, rasa terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nel sebagai wali kelas Memalam yang juga sebagai pembimbing dan pengajar yang tanpa rasa bosan membimbing saya dalam belajar dan juga latihan-latihan sebelum saya tampil di sini. Dan juga yang saya hormati Bapak Budiana sebagai ketua kelas Maimalam. Yang saya hormati Bapak Ibu para pembimbing, Pak Joko, Bu Aini, Bu Pepe, Bapak-bapak pembina tahsin yang tanpa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih juga kepada Pak Heri yang telah membuatkan PDF-nya. Dan terima kasih juga pada Pak Helmi dan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperjuangan di kelas Maimalam. Tidak ketinggalan pula rasa terima kasih saya kepada sahabat kecil saya, Vivi, Ibu Vivi Denita, yang telah memperkenalkan saya ke metode Al-Hasani, serta membantu mengajar dan membimbing saya dan belajar juga kepada Bu Lasyarni, Bu Yulvita, Bu Eris, dan ibu kami, bu guru kami, Bu Delviningsi. Semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah dengan pahala. Amin. Dan juga saya ungkapkan rasa bangga dan syukur saya bisa ikut bergabung di Al-Hasani bersama orang-orang hebat yang soleh dan soleha. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 184. Terlebih dahulu, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 184. Saya penggal menjadi 18 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua in,
Penggalan ketiga, kazzabu. Penggalan keempat, ka. Penggalan keempat, penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, qad. Penggalan ketujuh, kuziba. Penggalan kedelapan, rusulun. Penggalan ke-9, min. Penggalan ke-10, qablika. Penggalan ke-11, ja'u. Penggalan ke-12, bi. Penggalan ke-13, al-bayyinati. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, az-zuburi. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, al-kitabi. Penggalan ke-18, al-muniri. Selanjutnya saya uraikan dari penggalan pertama. Penggalan pertama, fa, adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, in, adalah huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ketiga, kazzabu, adalah KKL yang ditandakan dengan adanya waw sukun. Sebenarnya ada alif, tetapi di sini alifnya hilang karena ada kata ganti sesudahnya, yaitu kazzabu, pelakunya hum, akar katanya kazaba, polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 370, artinya mendustakan. Penggalan keempat, ka, adalah kata ganti, artinya engkau. Penggalan kelima, fa, adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, qad, adalah huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketujuh adalah kuziba, adalah KKL pasif. Tanda pasifnya, huruf pertama doma, huruf kedua kosro. Pelakunya huwa, akar katanya kazaba, polanya fa'ala. Artinya dia telah didustakan. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 370. Penggalan ke-8, rusulun, adalah KBKK karena berakhiran tanwin. Akar katanya rosila, kata bendanya rusulun. Di sini rusulun berakhiran domah tain, jadi dia adalah kata benda jamak. Rusulun adalah sebagai subjek dari kata kerja sebelumnya, yaitu kuziba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Artinya para rasul. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 141. Penggalan ke-9, min, adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, qablika, adalah KBM yang terdiri dari kata qabli dan kata benda dan kata ganti. Qabli, ciri kata bendanya adalah didahului oleh min. Akar katanya qabila. Di sini qabli menjadi kasrah karena adanya min di depannya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 330, artinya sebelum. Dan ka adalah kata ganti, artinya engkau. Jadi di sini arti qablika sebelum engkau. Penggalan ke-11, ja'u, bentuknya KKL yang dicirikan oleh waw sukun. Sebenarnya waw sukun alif, tapi di sini alifnya tidak ditulis. Pelakunya hum, akar katanya jaya'a,
menjadi ja'a. Ini sesuai dengan kaidah siasat huruf. Poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Polanya fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 artinya mereka telah datang. Penggalan ke-12 adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-13 al-bayyinati adalah KBKK, yaitu KBKK yang superlatif dan juga sebagai KPPA. Cirinya diawali oleh huruf jar dan berawalan alif lam. Ciri superlatifnya ada ya antara akar kata kedua dan akar kata ketiga. Akar katanya bayana menjadi bana. Sesuai dengan kaidah siasat huruf kedua, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75 artinya keterangan-keterangan yang nyata. Penggalan ke-14 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15 az-zuburi adalah kata benda nama, akar katanya zabaro. Dalam kamus Munawir halaman 559 artinya zabur. Penggalan ke-16 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17 al-kitabi adalah KBKK karena berawalan alif lam. Akar katanya kataba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 366 artinya kitab. Penggalan ke-18 al-muniri adalah KBPA karena berawalan alif lam dan mu. Akar katanya nawaro menjadi naro. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1474. Artinya yang bercahaya atau yang menerangi. Arti keseluruhan, maka jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh para rasul telah didustakan dari sebelum engkau. Mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata dan Zabur, kitab yang menerangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Yasma ini. Gimana Bu Yasma? Nggak berat kan? Ya, panas dingin Pak Ustadz. Panas dingin Pak. Itu akan berlalu sesuai waktu. Iya. Biasanya di awal-awal aja. Jadi lancar, tidak ada masalah. Beratnya itu sebelum dilaksanakan. Kayak mandi dingin. Di Surian kan dingin itu kan. Pada saat mandi, jebur kita ya bisa aja. Tapi kalau di tidur dingin rasanya. Tapi begitu kejebur kita nggak apa. Lancar kan itu ya? Jam terbang juga Ustadz, jam terbang juga menentukan seseorang lah. Nggak panas dingin lagi. Iya. Beda, bagus ya. Amin. Syukuran ya, Yasma. Mudah menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diuraikan dengan lancar tentang gramatikalnya. Saya menambahkan dikit tentang konteks ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kadzabuka. Jadi maka jika kadzabuka, mereka mendustakan engkau, mereka membantah engkau, mereka melawan engkau. Ini dalam berdakwah. Maka Allah katakan faqad kudziba rusul. Sungguh Allah bersumpah bahwa sungguh para rasul dulu juga didustakan, dibantah, dicela, caci maki.
Jadi konsekuensi seorang berdakwah ya begitu. Jadi kalau sekarang kita mengajak orang Quran, nanti langsung diejek, dicaci ya biasa. Saya pas ngajak orang Al-Quran, apa kata orang? Oh pikir aku ini pengangguran. Jadi di dalam kacamatannya orang yang Al-Quran adalah orang-orang pengangguran. Biasa. Jadi kalau kita percaya ini tenang kita. Ya, Rasul pun dilawan, Rasul pun ditentang. Apalagi kita yang bukan Rasul. Jadi kalau bapak-bapak ibu ngajak teman-teman untuk ayo ikut ke Al-Quran, lalu dia marah, ya biasa. Ya, jangan kecewa. Kenapa Allah katakan fa in kadzabuka faqad kudziba rasul. Maka jika mereka mendustakan engkau, mereka menentang engkau, maka sungguh para rasul juga dulu didustakan. Min qablika, sebelum engkau. Dari dulu, dari zaman orang ada dakwahnya, zaman Nabi Nuh. Dakwah, coba lihat, semua ditentang. Tidak ada, makanya orang-orang yang tertarik dengan Al-Quran adalah orang-orang pilihan. Kita nggak nentang. Alhamdulillah kita suka dengan dakwah. Artinya kita apa? Orang pilihan Allah. Maka kemudian ja'u bil bayyinah, datang kepada mereka suatu kebenaran, suatu keterangan yang nyata, satu mukjizat. Itu bayyinah itu bisa juga mukjizat, keterangan yang nyata, tampak di mata kepala sendiri bagaimana kebenaran itu datang. Tapi karena mereka mendustakan, karena mungkin karena gengsi atau karena jabatan atau karena keturunan dan sebagainya, mereka menentang. Kemudian Waz-Zubur dan kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wal kitabil munir, dan kitab yang nyata, kitab yang terang, kitab yang jelas-jelas bisa membedakan batil. Jadi kita alhamdulillah kita bisa tidak mendustakan. Kita meyakini seyakin-yakinnya. Sebagaimana dalam Al-Baqarah di depannya, allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kita percaya sepenuhnya. Kita tidak menentang. Nah, itu rasa iman kita ini yang kita sangat beruntung. Kalau kita pikir di dunia ini, kita jangankan dunia yang besar, ada negara Inggris, ada Amerika, ada semua Indonesia, masa sih nggak ada SOP-nya? Sedangkan rumah tangga saja, rumah tangga yang kecil, kita harus membangun sebuah standar operasional prosedur. Artinya sistem, mekanisme pekerjaan. Siapa yang mengerjakan dapur, siapa yang mencuci piring, siapa yang cari duit, siapa yang membersihkan rumah, siapa yang didik anak, kemana anak sekolah, kan ada SOP-nya. Tidak mungkin berjalan gitu ya tanpa ada tanggung jawab masing-masing. Pasti ada yang ngatur. Itu rumah tangga kecil. Bagaimana dengan lurah, bagaimana dengan negara, pasti ada yang ngatur. Nah, negara, dunia, dan sisinya, masa sih nggak ada yang ngatur? Nah, siapa yang ngatur? Yaitu sang pemilik dunia dan sisi, yaitu Allah. Maka di mana kita temukan aturan main ini? Ya dalam Al-Quran. Tidak ada tempat lain. Tidak ada di buku Dale Carnegie. Tidak ada di buku karangan William Shakespeare, itu nggak ada di situ. Yang ada adalah di Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah pelanjut kitab-kitab sebelumnya. Ada dulu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran penyempurna semua kitab tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita ambil kesimpulan. Sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa para rasul sebelumnya tetap ditentang dan didustakan oleh kaumnya. Nah, apa yang kita bisa ambil aplikasi sekarang? Kalau kita berdakwah kepada orang dengan kebenaran, pasti ada yang benar. Itu sabar kita. Rasul saja kekasih Allah, Allah berikan pujian dan jawaban, apalagi kita. Jadi kita nggak perlu kecewa, nggak perlu rasa sedih kalau ada orang yang menentang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Karena ini sifatnya sama-sama belajar, kami tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang kurang. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi selamat kepada Bu Yasma yang sudah menguraikan ayat surat Al-Imran 4. Semoga Bu Yasma bisa istiqomah ke depannya nanti sampai kapan kita menerapkan Quran sampai Allah memanggil kita. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Meli untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Meli. Baik Bu ya. Selamat kepada Ibu Yasma yang sudah menguraikan surat Imran ayat 184 dengan lancar dan muntas. Selamat Bu Yasma. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini yang menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin.